Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini atas rahmat-Mu, pemeliharaan-Mu yang terus terjadi bagi kami hingga saat ini. Dan di hari yang baru ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat Advent bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus hadir di dalam hati kita ketika kita menantikan kedatangannya di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam segala perbuatan-perbuatan baik, buah-buah roh yang terus-menerus kita hasilkan di sepanjang hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis dalam kitab Roma pasal 14 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa satu-satunya hakim yang benar dan yang adil dan yang akan menghakimi seluruh dunia, siapapun dia, seluruh ciptaan akan masuk kepada penghakiman, dan yang menghakimi itu adalah Tuhan Allah. Allah lah hakim yang benar, hakim yang adil, hakim yang jujur, dan yang menghakimi seluruh dunia ini di akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, pemahaman ini harus melekat bagi pemikiran, pemahaman hati, dan seluruh tindakan-tindakan kita. Sehingga pemahaman ini menuntun dan menolong kita untuk memposisikan diri pada sikap yang benar, sehingga kita tidak jatuh pada menghakimi orang lain, menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita, melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita itu patut untuk mereka terima, sementara sesungguhnya kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain, melakukan sebuah tindakan atau ucapan yang tidak sepatutnya kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu tugas kita sebagai orang percaya adalah terus-menerus melakukan apa yang terbaik di sepanjang hidup kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka tugas kita adalah menghasilkan buah-buah iman, bahwa hidup mengasihi, pertama-tama mengasihi diri kita, melakukan apa yang benar dan yang baik terhadap diri kita, sehingga kita tahu apa yang terbaik untuk kita lakukan kepada orang lain sebagai wujud cinta kasih. Karena itu sesungguhnya tidak ada ruang bagi kita untuk menghakimi orang lain, menghukum orang lain, tetapi mengasihi mereka lah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu begitu tegas sekali firman hari ini mengingatkan kita semua, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan aku. Karena itu selagi kita semua adalah ciptaan, tentulah
kesadaran ini harus terus hadir dalam diri kita, dalam seluruh ruang perjalanan kehidupan kita, bahwa yang layak untuk kita hormati, yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita puji, puja, sandarkan kehidupan kita, dan yang layak untuk ditakuti di tengah-tengah kehidupan kita adalah Allah sendiri, Sang Pencipta kita. Dialah Sang Penebus kita. Dialah yang terus bermurah hati bagi kita. Karena itu tunduk taatlah kepadanya. Dan ketika firman telah kita dengar, maka sesungguhnya ini akan menolong kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk semakin merendahkan diri di hadapannya, merendahkan hati di hadapannya, bahwa dibandingkan dengan Dia, kita ini tidak ada apa-apanya. Apa yang diungkapkan oleh kitab pemazmur, kita ini hanyalah debu, debu yang sesaat dihembuskan oleh angin, terbang, hilang, lenyap. Tetapi Tuhan Allah itu maha besar, maha dahsyat, maha kuasa. Karena ketika kita hidup hari ini, maka semata-mata itu adalah anugerahnya kepada kita. Karena itu tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri, menyombongkan apa yang ada pada kita hari ini, membuat itu sebagai kebanggaan-kebanggaan, sehingga tidak lagi seolah-olah tidak melihat bumi lagi dan hanya terus memandang langit. Karena itu diri kita, apa yang ada pada kita adalah sebagai alat untuk mewujudkan cinta kasih kepada sesama saya, orang-orang di sekitar kita, dan seluruh manusia siapapun dia akan masuk, akan sama-sama masuk kepada hari penghakiman itu sendiri, dan akan sama-sama semua tunduk bertekuk lutut di hadapannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, lihatlah orang lain, lihatlah sesama kita, sama-sama orang-orang yang harus hidup saling mengasihi dan sama-sama menjadi orang-orang yang perlu takut akan Tuhan. Di masa Advent ketiga ini, ketika kita akan menyongsong masa Advent keempat, mari menjadi manusia-manusia yang bersukacita, melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain tanpa harus menghakimi. Tetapi biarlah kita semua orang-orang yang terus berbuat baik, berproses untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah mendengar dan belajar pada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa seluruh ciptaan akan tunduk dan akan bertekuk lutut di hadapanmu. Semuanya akan datang menyembah kepadamu, bahwa hanya Engkaulah Allah yang esa, satu-satunya yang disembah, yang dipuji, yang dimuliakan oleh seluruh ciptaan. Karena itu Tuhan, ajar dan bimbing kami semua anak-anak-Mu agar terus menyadari diri dan menyadari dalam iman bahwa hidup kami adalah orang-orang yang akan dihakimi semuanya oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Karena itu tolong kami Tuhan, agar hidup kami sebagai manusia, sebagai ciptaan, hidup mengasihi sesama manusia dan seluruh ciptaan-Mu, agar kami tidak jatuh kepada kesombongan, tidak jatuh kepada ketinggian hati, tetapi biarlah kami semua terus-menerus merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini dengan mengandalkan kuasa kemurahan-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang terus bersungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi, semangat pagi, Horas.